Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk sekarang video untuk spoiler review. Spoiler review dari film Spider-Man No Way Home. Siap-siap kena Untuk- spoiler. Iya. Siap-siap kena spoiler. Balas dendam gua coy. Kayak tai ya. Balas Untuk- dendam gua coy. Untuk yang pengen lihat review dari kita untuk itu nonton video sebelumnya sama skornya berapa menurut kita tuh di video sebelumnya. Silakan untuk ditonton. Oke, sekarang udah spoiler. Gimana Bebas menurut lu? Udah bebas. Bebas ya. Meng- Anjir. Maksud gua anjir, gua udah tahan nonton. Dari tanggal 15 men. Dari tanggal 15. Dari tanggal 15 guys. Jangankan gimana ya? Jangankan orang, maksudnya temen-temen gue sendiri kayak di follower di YouTube. Iya. Itu thumbnail aja udah nge-spoiler kan kayak Ya mereka tuh nggak ngerti arti hype itu apa ya, buat bagi, kita. bagi mereka Bagi sih, mereka tuh spoiler wajar-wajar aja, gua spoiler udah- tuh kayak keren kali ya. Iya. Anjir kayak nih gue udah nonton nih. Nih gua kasih tahu nih ke lu nih gua Iya. baik nih padahal mah aduh coy. Lu kayak Aduh, kayak coy. anggapnya tuh kayak lu mau ngejokes ada orang mau ngejokes tapi udah tahu punchline-nya kan, jadi takutnya kan Gak kita lucu. nggak seru. Iya. Gak lucu gitu takutnya. Oke, kita spoilernya dari pertama. Apa ya dari pertama ya? Ada Mac Daredevil. Murdock. Iya. Ada Mac Murdock dari Itu Netflix. Serius, gua lebih hype ada Matt Murdock, si siapa pemerannya itu. Gua lupa. Coba cari di internet. Enggak apa-apa. Saya internet deh. Gila nih. Charlie siapa? Matt Murdock Netflix. Gue lupa cara penyebutan namanya juga soalnya agak susah. Siapa namanya ya? Charlie Ox. Charlie Cox kayaknya deh. Iya, Coba ya. Heeh. Cash. Siapa sih namanya sih? Charlie Cox. Iya. Ya gitu loh, cari itu gue lebih tertarik itu ya daripada, soalnya kan gini ya, rumor nggak mungkin dong ada rumornya emang udah ada Andrew Garfield sama Tobey Maguire, itu udah jelas dong. Ya udah jelas. Ya Kita kan? kalau yang namanya fans ngelihat udah ada Dr. Octopus, Nah, udah ada si Green Goblin ya udah Iya. tahu. dan Udah kalau tahu. misalnya itu kembali lagi jadi Spider-Man, oke lah maksud gua. Tapi kenapa gue lebih hype sama Daredevil, ada Charlie Cox ini jadi Daredevil ini? Jadi Karena Murdock. dia tadinya kan di Netflix. Betul. Yang sebelumnya katanya Netflix tuh masih nyambung sama MCU. Betul. Waktu pas ada MCU Endgame, Netflix udah kayak nggak ada, udah nggak nyatu lagi, soalnya beberapa karakter di Netflix tuh nggak ikut ke Snap. Infinity War deh, mulai dari Infinity War tuh semuanya. Dan akhirnya kata Kevin Feige kalau Netflix itu nggak satu universe dengan MCU. Nah, Betul. dan sebelumnya kan banyak fans yang berharap Daredevil emang bakal ke MCU Ya. dan kepengen si Charlie Cox ini kepengen tetap jadi Daredevil. Betul. Sampai ada dulu tuh kalau lu tahu ada di tag kayak hashtag itu save Daredevil atau kayak petisi, membuat apa sih kayak petisi kayak gitu sih, kayak Dia tuh dimunculin lah di Disney. kayak petisi lah, Ya. ngumpulin petisi kalau dia tuh bakal jadi Daredevil lagi. Dan makanya itu kenapa Charlie Cox di sini tetap jadi Daredevil itu sesuatu yang lebih wow kalau menurut gua sih. Kata masih banget. Maksud gua sama aja kayak dia tuh nggak ada yang peran yang untuk saat ini ya Daredevil yang cocok emang dia gitu. Iya. Jadi lu sama Bukan aja Ben Affleck, bukan. anjir itu mah kayak anjing goblok. Tapi asal lu tahu ya, Ben waktu pas temennya Daredevil Ben Affleck, siapa emang? Si Happy kan yang Happy Hogan, pemerannya Happy Hogan. Dia kan yang main temennya Daredevil di filmnya Daredevilnya Ben Affleck. Oh, gua nggak terlalu merhatiin guys. Iya, sorry. mulai masih terlalu muda itu. Apa Jason lah, pokoknya itu lah yang jadi Happy. Nah itu Scene awal ya itu. Selanjutnya lebih insting radar itunya, ekonya tuh lebih tajam daripada Spider-Sense-nya si Spider-Man. Itu Kayak menurut gua ini itu walaupun sebentar ya di situ ya. walaupun cuma sebentar tapi itu buat fans sangat berarti banget. Yang tahu. Buat fans ya, buat yang tahu. Kalau yang itu paling Buat cuma yang kayak, terutama buat warga Netflix ya. iya, Buat warga yang Netflix, yang nonton yang TV-nya masih Indosiar dan TV. Ya kan? itu beberapa Agak orang susah beberapa itu. orang kalau pas ngeliat dia mah kayak wah karakter baru. Yoi. Paling kayak gitu doang ya, karakter baru. Siapa nih karakter baru? Wah gila sih. Untung waktu gua nonton men, sebelah gua itu fans komik. Jadi gua nyaman coy. Gua waktu dulu nonton Gua tuh- Infinity War, sebelah gua
kayak fans karbitan gitu, kayak ngeliat ini kok bisa ada di situ sih. Itu paling masuk, Pak. Ini siapa sih? Itu jujur paling masuk. Paling masuk gua kalau nonton di bioskop. Maka kadang gue nonton sendiri, walaupun gue nonton sendiri, tapi kadang-kadang sebelah gue ada yang kayak ngobrol, walaupun pelan tapi kedengeran ya. Kadang agak kesel juga kalau ada yang ngomong kayak nanya-nanya gitu kan, ini siapa? Bisa gini sih, anjir kata gue. Ini bisa ke dunia itu gimana caranya? Nonton di kos-kosan deh bareng sama temen lu. Mending download deh. Pause, lu back, akhirnya lu tahu gini. Kayak. Terus scene keduanya ya, waktu Peter ngerasa tertekan karena dia kan ngelamar kuliah ya. Tapi dia nggak diterima karena dia tuh akhirnya. Ya karena gitu jadi kayak penjahat vigilante tapi vigilante di sini dalam arti buruk. Lebih ke arah penjahat sih, penjahat sih. Ya karena ngebunuh itu kan. Karena dia difitnah, coy. Maksud gue kenapa gitu loh? Maksud gue ya, kan dia ikut ngebantu Avengers ini loh. Ikut, masa orang-orang masih ngebully. Iya, ada yang nggak terima gitu. Ada yang terima. Mungkin tuh kayak sisa-sisa pendukung yang anti superhero. Ya dari zamannya Civil War ya. Ya, dari zaman Civil War. Beberapa ada orang yang nggak nyaman adanya superhero, paling orang-orang yang anti superhero gitu. Kalau lu nonton ini ya, apa namanya sih, Falcon dan The Winter Soldier serial TV itu ada beberapa kayak The Hand, namanya The Hand, kayak penjahat kriminal tuh The Hand. Itu kayak dia lebih seneng, beberapa kayak film juga ada beberapa yang nganggap kalau perbuatan Thanos itu bener. Iya. Kayak menghancurkan setengah universe itu bagi beberapa ada yang mendukung kayak Illuminati tuh kayaknya tuh. Ya, anggota Illuminati kayaknya. Gitu, kayak Thanos is right kayak gitu. Thanos is right. Katanya mungkin dia mikir daripada KB ya kan, mending udah di snap itu hilang semua coy. Daripada di KB ya kan. Setengah populasi betul, dunia. Thanos betul. Sebenarnya ada benernya juga sih. Cuman yang gua enggak suka karena random. Ya kenapa karena jadi ngomongin Endgame tadi. Iya bener. Jadi ngomongin Endgame. Lagi balik lagi ke Spider-Man-nya deh. Balik lagi Spider-Man-nya. Sekarang gue tanya tadi apa yang lu enggak lu suka dari film ini? Spider-Man Homecoming. Homecoming. No Way Home. Apa ya? Karena nggak ada Harry Osborn dan Venom versi Eddie Brook yang lama di film Tobey Maguire Spider-Man 3. Karena nggak ada mereka, coy. Serius? Iya. Gara-gara itu sih satu, yang kedua ya. Harry Osborn yang mana? Ada dua Harry Osborn. Harry Osborn yang di Tobey. Yang di Tobey gue lebih ke arah Tobey. Yang di Andrew juga boleh deh. Kasian enggak. Bagi gua gimana ya? Kurang. Oke, kalau Spider yang Venom, mungkin kalau sampai ada yang Venom ada lagi, mungkin bikin orang bingung, dan lagi juga kayak bagi mereka Venom gagal, dan ya Henry Osborn sendiri menurut gua untuk jadi plot, kalau misalnya Henry Osborn ikut datang juga, bingung deh si Goblin apa? Si Goblin gak bakal, kan dia pas datang ini kan dia nyadar ternyata di dunia ini Oscorp tuh nggak ada, rumah dia nggak ada, dia nggak punya, di sini nggak ada Osborn atau nggak ada Harry ya. Oscorp nggak pernah. Kabarnya sih katanya kan Avengers Tower, kalau di serial TV HP Avengers Tower itu sebenarnya dari Avenger pertama, kalau nggak salah ya, dari Avengers pertama itu pokoknya gedungnya Tony itu udah dijual. Dan kemungkinan ada yang beli. Rumornya katanya Oscorp yang ngebeli, antara Oscorp atau Kingpin yang beli katanya gedung Avengers itu. Kalau emang Oscorp nggak ada, kayak Kingpin sih. Bisa jadi sih. Itu ya sama ya, bacol gua mati anjing. Siapa? On May. Iya sih. Itu yang bikin gua kecewa, coy. Tapi menurut gua ya, coy, anjing. Menurut gua ya, ada alasan kenapa Aunt May dibunuh. Menurut gue ya. Ini udah spoiler nih. Ya, Aunt May mati di sini. Tapi menurut gue kenapa Aunt May dibunuh, di karakternya dimatiin, itu buat apa ya? Menurut gue kedepannya dia juga nggak bakal, lu bayangin aja. Sebenarnya ini yang agak gue bingung ya. Spell pertama itu Peter Parker minta seluruh dunia lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Dan di akhir film, akhirnya Peter Parker minta tolong ke Dr. Strange lagi untuk melupakan siapa itu Peter Parker.
Iya kan, bener kan? Siapa itu Peter Parker kan? Soalnya kalau misalnya dia cuman minta semua orang melupakan Peter Parker itu adalah Spider-Man, nggak mungkin dong NG atau sama si Ned sampai melupakan betul. Peter Parker kan? Make sense. Nah, kenapa alasannya? Lu bayangin aja anjir, masa bibi lu sendiri nggak kenal lu? Iya sih. Iya, kalau misalnya cuman itu daya tariknya itu. Dan ya, tapi maksud gua ya kalau misalnya itu ya lu mau tinggal di mana, makanya dimatiin kan. HP aja sendiri nggak kenal kan Peter Parker tuh hidup. Iya. Peter Parker nengokin Nissan on May ditanya kenal dari mana. Ini kalau bagi gue ya yang gue nggak seneng ya itu adalah dari sebenarnya ya ini dari segi cerita sih. Emang sih ceritanya bagus, cuman cerita ini kemungkinan lu lebih fans dari gue lah, lebih cerita detail, lu lebih detail dari gue lah. Gimana? Kalau ini gimana? Cuma masalah apa istilahnya anak muda tuh bukan struggling apa kayak apa sih labil. Anak muda labil. Muda labil. Yang sebenarnya ini film bisa selesai dalam 10 menit atau lu tinggal waktu pas Dr. Strange udah ngebikin itu tinggal tekan aja sih maksud gue, kata gue kalau gitu filmnya selesai 10 menit ya makanya kata gue ini kan jadi maju mundur kayak Peter masih ya kan kata si Green Goblin sendiri kalau Peter Parker tuh masih terlalu manusiawi kayak masih ada punya rasa moralitas. Itu yang ngebuat dia kalah kan, katanya ngebuat dia lemah. Kenapa dia mau nolong kita kayak kenapa punya compassion lah istilahnya, masih punya belas kasihan. Seharusnya ya penjahat gitu. Dari awal aja udah tangkap selesai pulang gitu kan. Akhirnya kan nyesel. Iya. Terus tekan enggak, jangan dulu ini gini, gue maju. Sebenarnya masalah di situ doang kan, antara dia labil. Antara ini mau dipulangin apa enggak gue pengen buat dia jadi baik. Emang sih pada akhirnya sebenarnya ya emang di sini yang baik cuman si Octopus. Kan emang sebenarnya kan Octopus baik. Dia cuman karena dikendalin sama mesinnya doang itu kan. Jadi dia di ending Spider-Man 2 atau Tobey Maguire kan juga terakhirnya kan juga baik kan. Waktu mesinnya rusak. Sama Flynn Sandman juga sebenarnya nggak jahat. Sandman ya. Dari Spider-Man 3 juga dia sebenarnya nggak jahat. Iya. Karena dia merasa tertekan aja guys. Iya di sini juga gue bingung kenapa Sandman tiba-tiba kayak nyerang ya. Tadi kan dia nyerang. Padahal kayak dari awal kayak tenang, dia bakal nolong kita. Tenang, kita nggak ada masalah dengan ini. Komut gue sih kayaknya dia ikut si Electro deh. Karena Electro kan bilang gue suka dunia ini, energinya berbeda. Kayaknya ya. Mereka semua tuh ini ke cuci otak sama si Norman Goblin. Iya, Norman. Kita ini dikasih kekuatan. Ini bukan penyakit atau bukan kutukan. Ini adalah gift. Menurut dia itu gift. Pemberian kita ambil. Berkah. Jangan kita buang. Iya. Harusnya ini dimanfaatin kemampuan kita nih. Kenapa kita harus jadi manusia lagi gitu kan? Akhirnya namanya penjahat kan guys ya. Akhirnya mereka jadi ngaco lagi. Ya masih di sini masalah labil. Peter ini udah dari lawan Mysterio ya. Iya. Labil. Sama dia ngasih kacamata ajaibnya itu kan. Nah, di situ gue kesel banget anjir. Emang masih anak muda banget ya emang di sini. Anjir pas momen di mana dua Spider-Man datang. Anjir itu. Gue pengen bagi gue kurang sih screen time mereka bertiga. Itu bener-bener kayak ini kayak di luar skrip, kayak bener-bener si Tom Holland nih seneng dengan mereka. Tom Holland tuh dari kecil tuh yang suka sama Spider-Man kan. Otomatis dia idolanya Tobey Maguire sama Andrew juga tuh pertama kali kan. Siapa si Tobey kayak dewanya Spider-Man. Ya walaupun real Spider-Man lah walaupun dulu ada zaman dulu Spider-Man Jepang. Ya. itu paling pertama kan. Spider-Man bukan yang pertama, ada ya kan. Zaman dulu Spider-Man naik Megazord bro. Naik Megazord ya kan. Ya nggak apa-apa sih, emang itu kan udah disetujuin sama Stanley juga. Ada Spider-Man Jepang gitu kan. Yang Jav bukan? Anjir, bukan ya? Itu apa parodi? Yang Jav, bukan Spider-Man yang Jav anjir. Itu kayak Tobey Maguire tuh kayak dewa. Iya, yang Spider-Man Jepang ini nggak ada di sini ya. Spider-Verse. Harusnya iya ada Megazordnya sengaja. Iya. Karena ada Sandman lawan Megazord pas harusnya. Itu screen time-nya tuh gue seneng banget anjir mereka bertiga kayak sebenarnya ya dari ketiga Spider-Man ini
dua Spider-Man ini, Andrew sama Tom Holland nih Spider-Man yang banyak omong. Kalau lu lihat dari versi Tobey Maguire kan Spider-Man versi yang kalem. Sebenarnya kan aslinya kan Spider-Man kan hampir kayak Deadpool, banyak komentar kecil-kecil. Banyak bacot sama komentar kecil-kecil lah, komentar nggak jelas gitu kan. Andrew sama si cuman nggak toksik, banyak bacot tapi nggak toksik. Iya nggak kayak. Tapi kan Tobey kalau dari filmnya yang dulu kan jarang banyak bacot atau lucu gitu kan. Makanya sebenarnya kan Andrew sama si Tom Holland di sini. Cuman kayak gue juga jadi kayak pertarungannya mereka ya. Pertarungan mereka nih menurut gue kayak Tom Holland, Andrew Garfield sama Tobey Maguire nih kayak Spider-Man versi mereka nih kayak seneng. Iya. Tapi sedangkan Tom Holland di sini lagi dia mau seneng tapi situasinya Ant-Man habis mati. Hidupnya lagi kacau gitu loh. Jadi kayak mau dikasih motivasi lah. Mau ngelucu juga awkward gimana gitu. Jadi lebih ke arah flashback ke ya Uncle Ben mati. Tapi ya maksud gue seandainya kayak happy gitu. Tapi kan di sini jadi kayak walaupun dia tapi kan fakta bahwa Ant-Man mati masih ngeganjel. Ya, betul. Maksudnya dia masih kesel sama Green Goblin kan hampir mau ngebunuh kan. Karena untung ditahan sama siapa? Tobey Maguire. Gila sih. Callback Andrew Garfield di mana dia nolongin MJ jatuh kan. Terus dia mukanya kayak sedih. Kayak dia kayak lega, kayak ngerasa lega gitu. Kayak punya trauma kan. Akhirnya dia belajar dari kesalahan, bukan pakai gini lagi, tapi ditangkap pakai tangannya. Terus kayak you're right. You okay. Dia kayak ngerasa lega gitu. Terus kayak dia sambil nangis sampai nangis kan. Iya, tapi tidak merubah apapun karena gue udah mati ya kan. Iya. Tidak merubah apapun. Satu-satunya Spider-Man yang jomblo. Yoi. Terus nanyain kekasih, Tobey Maguire masih ada MJ. Sedangkan gue situ tuh si Tobey Maguire bilang emang ini udah hidup kita, kadang emang ini dan kita harus berlanjut gini. Kayak lu nggak tahu aja cewek gue mati anjing kan gitu di tangan gue gitu. Kayak hidup lu keras amat gitu kan nih. Si Ned ya, apa lu punya temen baik? Iya. Ned nanya. Tenang, gue punya kekuatan sihir tapi gue nggak bakal jadi musuh lu. Di sini Ned anjir, si Ned bisa sihir. Iya. Anjir goblok, gue gak nyangka anjir. Doctor Strange aja sampai kaget. Net bisa sih. Sekarang gini, lu kalau nonton Doctor Strange pertama, untuk bisa ngebuka portal berapa kali? Gak tahu gue. Ya kan berapa jam ya waktu itu dia coba ya? Sampai dipaksa sama Ancient One kan? Ditaruh di Himalaya apa? Pokoknya di atas. Pokoknya di salju lah. Gitu kan? Salju lah. Suruh si Ned baru cuman walaupun gagal. Nah, jadi kalau menurut pengakuan Ned dia tuh dulunya ini apa? Leluhurnya penyihir. Punya magic. Iya. Dukun leluhurnya. Menurut pengakuan dia punya kekuatan sihir. Dan ketika dia bereaksi begini-begini, tiba-tiba ada portal di belakangnya. Iya, coba. Berarti menurut gua cincin itu nggak butuh spell. Siapapun bisa. Nggak butuh mana mungkin ya. Nggak butuh mana ya. Nggak butuh mana mungkin. Spell. Nggak butuh mana. Doa sajian. Nah, nggak butuh mana. Siapapun bisa ngebukanya itu. Siapapun bisa. Kayak recall-nya ML. Iya. Tinggal ditarik doang aja. langsung pindah ya kan. Iya, nggak pakai mana coy. Nggak. Mau recall-nya Dota ya kan. Nggak beli dulu TV. Iya, pakai TV 150 mana kalau nggak salah ya. Kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Adegan di mana ya? Apa menurut lo? Ini udah mau hampir habis sih. Karena udah sampai Gwen si Andrew nyelamatin MJ. Dia hampir habis sih. Ini istilah callback untuk bagi orang ini ya, bagi orang-orang yang enak banget buat gue nih. Apa? Waktu Electro dikalahin sama Andrew, bukan dikalahin, disembuhin ya, semacam itu. Dia bilang, kan Andrew kan buka topeng. Dia bilang, "Oh, ternyata lu masih anak muda, masih kelihatannya ramah, friendly segala macam." Tadinya gue berpikir lu tuh di dalam topeng tuh kulit hitam. Gue berharap ada Spider-Man kulit hitam di luar sana. Ini kayak Easter egg coy, iya enggak? Sebenarnya ya, sebelum ini film mulai itu ada beredar anak kecil berkulit hitam, rambutnya keribut, pakai baju CGI atau enggak yang kayak bajunya lagi pas syuting Spider-Man. Kabarnya tuh Miles Morales. Gue nggak masuk ya. Tapi apa dia stuntman hanya sebagai stuntman gue nggak tahu. Atau cameo lu nggak ngerti. Soalnya
Miles Morales emang ada di dunia Tom Holland. Kalau lu lihat Spider-Man Homecoming, si Charles Gambino yang jadi penjahat, yang dimana dia punya keponakan namanya Miles. Ya itu kemungkinan, tapi nggak sampai sekarang belum nggak kelihatan. Masih pangsiur. Penjahat-penjahat dari Tom Holland sendiri masih belum kelihatan lagi, kayak Scorpion kemana, Vulture kemana gitu. Kayak kalau dilihat penjahatnya Tom Holland ini lebih ke arah otak ya. Beda sama abang-abangnya yang bener mainnya otot gitu. Soalnya seperti kata si Electro sendiri, di dunia ini energinya terlalu besar dan teknologinya lebih canggih di dunianya mereka. Ya kan, makanya apaan itu si aja pakai reaktor kalau lu lihat tuh reaktor apa Iron Man kedua yang soalnya kan Iron Man kedua kan jadi segitiga gitu kan elemennya kayaknya deh segitiga yang elemen baru yang dibikin baru, terus di Iron Man ketiga itu dibuang ke laut ya kan waktu pas di Iron Man ketiga nah itu jadi kayak power kayak generator, power source-nya itu lebih bagus. Jadi dia di sini Electro lebih powerful dan lebih komik. Iya, komik akurat. Petir warna kuning. Iya, petir warna kuning, coy. Walaupun awal biru dulu. Iya. Terus habis itu ngerep peti listrik. Emang si Electro biru tuh aneh anjir. Udah gitu kayak gitu anjir buat biru. Biru apa Cidori anjir. Listrik. Iya. CGI-nya bagus sebenarnya film Spider-Man Amazing Spider-Man kedua itu ya. Cuma bagus banget. Alur ceritanya yang aneh. Yang enggak. Kayak terlalu dipaksain. Terlalu banyak karakter terlalu dipaksain. Jadi musuhnya banyak tapi kebanyakan bacot. Kalau menurut gue gitu sih. Musuhnya banyak. Tapi sekala dalam berapa menit udah kalah gitu. Terus muncul berapa menit kemudian kalah gitu. Sebenarnya dulu tuh waktu pas zaman dulu nonton kayak Spider-Man pertama itu ya. Kayak tuh gue enggak suka film dijadiin live action gitu. Maksud gue kayak banyak karakter, ya kenapa harus mati sih? Green Goblin pertama kali gue nonton kayak pembunuhan karakter. Kan karena gue bayangan gue dulu tuh kayak komik atau Spider-Man komik atau game itu kan si penjahat nggak pernah mati kan. Penjahat tuh selalu hidup. Kayak di komik Green Goblin nggak langsung mati, bisa hidup lagi gini. Kata gue, ya mati. Terus Dr. Octopus, ya mati. Namanya film kan ternyata kan dulu masih pikiran gue masih kayak gitu masih kayak pembunuhan karakter nih sayang banget dimatiin gitu tapi emang kematian sih emang perlu sih karena kan kayak kata Dr. Strange emang udah takdir lu nggak bisa merubah takdir kalau mereka emang mati ya mati dead gitu kan is dead gitu kan kalau mereka mati walaupun Dr. Strange di akhir film dia kaget rupanya Peter berhasil merubah ya itu pertanyaan gue di sini itu yang jadi pertanyaan gue mereka semua disembuhin jadi orang baik manusia biasa. Dia masih biasa dikembalikan ke semestanya masing-masing mati apa enggak ya matilah tetap mati ya itu makanya pertanyaan tetap mati apa enggak ya gue nggak tahu pertanyaannya kalau dari awal kan si Tom Holland sendiri mau nyelamatin mereka jangan dikembalikan ke dunia mereka bakalan mati kalau mereka kembali ke dunia mereka. Konyol sih alasannya sih kalau dikasih. Kan gitu kan? Iya. Dia kepengen nyembuhin. Maksud gue percuma dong udah disembuhin tapi ujungnya pas ke dunia mereka. Spider-Man Tom Holland ini kayak ngerasa tersinggung, kayak nggak terima. Masa sih? Kok ngebunuh mereka gitu? Iya. Tapi kan mereka penjahat. Tapi maksud gue sebenarnya kan si Dr. Connors, Dr. Lizard, masih tahu. Kan sebenarnya kan juga udah sembuh di Amazing pertama. Iya udah sembuh dia. Dan dia nggak mati. Dia di penjara. Makanya dia nanya kan kayak kenapa? Ya dia berarti pertanyaan gue adalah mereka diambil pada saat di pertengahan pertarungan. Iya waktu soalnya Dr. Lizard ngomong ke si Electro kan. Siapa sih pemerannya Electro tuh? Max ya. Max. Apakah aku mati? Kan gitu kan. Berarti Dr. Lizard pas lagi di pertengahan pertarungan kayaknya waktu baru jadi Lizard habis itu langsung ditarik Deller adanya soalnya beberapa mati beberapa mati kaget karena sebenarnya kayak Green Goblin sendiri juga nggak tahu kalau dia bakal mati atau Octopus juga bakal mati tapi dikasih tahu sama si Flynn kan Sandman kan spoil. Nah si Dr. Octopus nge-spoil kalau si Norman itu bakal mati sama Spider-Man ketusuk sama glidernya sendiri dan Flynn nge-spoil kematian Dr. Octopus di sungai tenggelam di sungai. Iya dan mereka tuh gak terima semua katanya si Sandman kan gitu kan
si Goblin mati dengan glidernya sendiri. 2 tahun kemudian Octopus mati. Betul. Dengan alatnya, dengan ke ini kan, ketusuk alatnya sendiri. Terus ternyata ya ada kesamaan beberapa gitu. Kayak kesamaan beberapa villainnya. Ternyata Sony kan, kalau Spider-Man ini masih di ini Sony. Karena kalau Tom Holland akhirnya kerjasama sama Disney. Jadi kayak masalahnya orang Flynn jadi Sandman, Max jadi Electro, hampir sama kan. Kayak bagaimana aku jadi Sandman, aku terjatuh ke mutan pasir, aku jatuh ke dengan Blood District. Wah, kita memiliki kesamaan. Lain kali memang kita harus berhati-hati untuk melangkah ketika agar tidak jatuh. Kata gue, kalau dipikir iya ya, kata gue sama anjir masalahnya. Coy. Berarti emang nggak ada yang dirubah. Paling yang dirubah itu ya, kenapa lu masih pada hidup semua? Dr. Octopus waktu ngeliat Norman kan, lu mayat hidup anjir. Iya, lu udah mati. Semuanya gitu. Iya. Cuma dokter apa sih? Iya. Osborn kan gitu. Kaget dehnya. Dan ya itu apa namanya, sama kayak gue ngerasa ya itu kayak bukan callback sih, hampir mirip. Dia ada dialog yang mirip sama dengan Spider-Man animasi, Spider-Man Multiverse. Spider-Man Multiverse ya? Into the Multiverse ya? Spider-Man Into the Verse ya? Waktu pas dimana si Tobey Maguire sama Andrew Garfield untuk menenangkan si Tom Holland, pasti kasih motivasi lah, karena dia kan udah hancur mentalnya. Di duniaku aku kehilangan Uncle Ben, di duniaku aku kehilangan Gwen Stacy. Itu kan sama kayak waktu pas si Miles Morales kehilangan pamannya itu kan. Kaget kayaknya. Siapa nama penjahatnya gue lupa tuh. Siapa ya namanya, gue lupa, yang ungu itu. The Prowler kayaknya deh. Bukan The Prowler. The Prowler ya. Prowler. Itu dia waktu pas tahu ternyata itu pamannya sendiri. Dia sakit hati pamannya penjahat, dan lebih sakit hati pamannya mati di tangannya sendiri gitu. Iya. Tapi yang nembak kan si Kingpin ya. Tapi ya. Dan lebih sakit hati lagi, bapaknya mergokin dia ngurus. Kayak seolah dia yang ngebunuh pamannya sendiri. Bapaknya itu. Itu luar biasa itu sih anjir. Aku itu adalah Uncle Ben, di dunia kita ada Peter Parker. Nggak kebayang gitu mental breakdownnya kayak gimana itu. Ini ya yang gue tahu ya, kabarnya adalah ternyata multiverse katanya Sony sih. Kayaknya gue baca deh. Dikabarkan katanya ada orang dalamnya Sony bilang, gue nggak tahu, ini cuma rumor aja. Katanya multiverse itu emang masih nyambung sama MCU yang dunia kartun. Buset. Itu masih nyambung sama What If juga? Nggak What If juga sih. Nggak What If juga. Kalau What If jelas. What If jelas masih nyambung. Soalnya What If itu kabarnya ntar, ya? Iya, itu namanya juga What If kan. Bagaimana kalau itu kan kayak ide orang, itu one shot movie ya kan. Trilogi antara one shot sama bisa soalnya terjadi di universe. Universe ini banyak gitu loh. Kabarnya What If season 2 itu bakalan diambil dari PS4-nya Marvel yang sekarang. Mungkin kayak What If Shang-Chi jadi Mandarin atau di Mandarin, atau What If Eternal nggak pernah. Pokoknya ntar paling begitu season 2-nya kemungkinan begitu. Semacam itulah, something like that. 2 mid credit scene. Yang pertama masih nyambung. Iya. Ini yang pertama adalah Venom. Aduh, gua Venom nggak terlalu nonton ya. Iya, nggak sempet. Ya, itu kan endingnya kan si Venom ke dunianya Tom Holland. Tapi akhirnya balik lagi. Padahal baru mau. Tapi dia ninggalin tai, tinggalin simbiot sekecil itu. Ini ya anjir, tapi itu sekecil ini namanya simbiot Venom itu bakal berkembang coy. Iya, kalau lu lihat, lu nonton Venom di Last Big Carnage, kenapa si itu jadi Carnage? Itu aja karena dia gigit tangannya si Eddie. Dia cuma segini doang nih. Segininya simbiot. Terus bisa berubah jadi Carnage. Iya. Dan dia manggilnya tuh ayah, father gitu. Baru Venom tuh ayahnya si Carnage. Pokoknya gitu. Tapi gue nggak tahu gimana nanti simbiot itu bakal bisa ke New York. Soalnya itu jelas kayak lagi di sebuah pulau, ya entah Hawaii kayak di pantai itu. Bali lah. Yang mungkin nggak mungkin di pantai ini. Iya. Yang jelas nggak mungkin di Sawarna ya. Nggak mungkin di pantai selatan, nggak mungkin itu di Hawaii kayaknya itu. Shootnya Nyororo Kidul. Nyororo Kidul pakai simbiot aja. Goblok. Tolong. Apalagi ya?
Ya scene kedua ya. Scene kedua cuma trailernya Doctor Strange. Buat Multiverse Madness ya judulnya. Iya. Temanya itu Multiverse Madness. Lo harus nonton WandaVision dulu. Wah, gua udah mah Sila TV WandaVision. Udah mah nggak ngerti Doctor Strange, ya kan? Iya. Karena hero-nya Marvel banyak, gua cuma ngikutin beberapa doang, coy. Gak semua gua ikutin. Gua nggak tahu ntar ya. Kalau nonton WandaVision, jelas kayak menurut gua, kalau mau yang Madness, Doctor Strange terus nonton WandaVision. Iya. Kalau mau nonton Ant-Man yang baru yang Quantum Realm, Quantum Mania, terus nonton Loki dulu. Soalnya kan Ant-Man Quantum kan musuhnya si Kang. Kang pertama kali muncul di serial TV Loki. Di ending. Kang itu Avengers level threat loh itu loh. Kuat banget itu kan. Masa langsung lawan Kang sih anjir? Gua nggak tahu Ant-Man. Gua nggak tahu, makanya kayak kemungkinan Kang adalah musuh baru di PS4. Kang itu kan kayak ya dibilang kuat sih enggak, tapi dia jenius banget sih dia sih. Ya sebenarnya kalau menurut gue yang jenius ya si Hank Pym-nya. Scott-nya mah nggak terlalu. Scott nggak terlalu. Kang. Oh, Kang ya. Kang itu katanya bakalan ada 2. Jim Carrey katanya bakalan gabung ke si film Ant-Man jadi Modok. Oh, Modok yang kepala doang ya? Kepala doang. Jadi kuyang. Iya. Jadi kuyang. Enggak loh, Kang itu kan kalau di komik dikabarkan dia itu berhasil menguasai dunia selama 6 bulan. Itu lumayan, coy. Penjahat lintas waktu. Tapi kalau di Loki sendiri, lumayan, coy. Kuat di Loki sendiri dia tuh versi Loki ya. Gue jadi ngomongin Loki jadinya. Jadi ada varian. Varian yang dibunuh di Loki itu adalah, kata Kang sendiri, lu bisa bunuh gua sekarang, tapi gua kasih kabar nggak semua varian gua tuh adalah orang baik. Jadi kita ini memiliki varian di timeline dan di universe kita masing-masing gitu. Yep. Ini versinya Marvel kan gitu. Kembali Spider-Man apa lagi ya? Itu udah mentok. Kostum akhirnya merah biru. Ya, itu nih. Akhirnya merah biru. Itu kan yang ada yang waktu pas Civil War, ada yang bilang, terlalu teknologi. Iya, ini kayak Spider-Man ini tuh nanti kalau misalkan ada Spider-Man 4 kayak semacam itu kayak Spider-Man 1 lagi tuh. Maksudnya ya akhirnya ini kembali ke Peter yang semestinya gitu. Iya, miskin. Nyari duit, kerja ya kan. Iya. Kalau sampai dia nanti kerja di Daily Bugle, buset. Ketawa kayak gua nih anjir. Kayak bener-bener balik lagi. Dia jadi kayak untuk masuk ke Avengers sama untuk dia ngasih CV lagi kayaknya. Iya, jadi kayak untuk ngebuktiin agar gua nggak tahu Avengers masih dipegang sama Nick Fury apa enggak. Kostumnya juga kayak kostumnya spandex guys, bukan nanoteknologi lagi. Ngerjain sendiri kan? Iya. Ada bahannya ngerjain sendiri. Dia spandex ke kostumnya. Kalau ini merah biru lah, merah biru. Kan kalau yang di Homecoming sebelum dapat dari Iron Man, iya, ada glidernya, ada ini. Pakai ini kupluk yang kayak sweater gitu doang kan. Terus banyak orang nggak seneng sama yang kostum yang Homecoming sama Civil War tuh karena terlalu overpower mungkin. Terlalu CGI. Orang walaupun sama-sama CGI, jadi maksudnya pengen orang tuh kayak Toby atau Andrew yang masih kelihatan garis-garisnya gitu-gitu. Itu kan itu nggak terlalu kelihatan kan. Dan jarang, emang karena dia disupport sama Tony, almarhum Tony ya kan. Dia kayak overpower banget. Dan matanya lebih gede lagi kayak. Iya, matanya tuh bisa gede kecil tergantung emosi dia. Tetep ya, jadi walaupun nggak pakai dia tetep. Tapi ya kalau misalkan nanti ada jokesnya ini sih, jokesnya satu-satunya Spider-Man yang nggak akan pernah kehabisan jaring. Betul. Tobey Maguire karena dia keluar dari sini sendiri. Dia kayak alami, laba-laba alami. Sedangkan Andrew sama Tom Holland tuh harus pakai alat kan. Dia cuma dapat spider sense doang sama ini doang kan, ability manjat doang kan. Ya, ini apa artinya? Ability sama strength. Manjatnya. Ini apa? Enggak gini. Iya. Buat manjat. Sama agility-nya bagus. Cuma itu doang. Sedangkan kalau Toby kita lihat kayak laba-laba asli. Iya. Itu masih zaman gak pakai alat. Itu. Dan Andrew sama Tom Holland kayak kecewa gitu. Kayak lu kok bisa? Terus kata si Tom Holland, itu keluar dari tangan lu doang atau bisa keluar dari yang lain deh? Anjir. Mungkin si Toby dalam hati bilang ya, salahin sutradara lu ya kan? Iya. Sutradara gua gak mau ribet, gua udah ada di sini ya.
di sini. Wah gila. Orang Andrew Garfield sendiri, gue selalu kesusahan kalau abis gue harus bikin lagi gitu. Sama kayak Tom Holland. Ya tapi emang kalau Tom Holland akhirnya dibantu sama teknologinya Iron Man kan. Gue waktu ngeliat Spider-Man Andrew, gue nggak terlalu kecewa banget sih karena oke juga nih warna baru Spider-Man. Mereka tuh waktu pas kumpul tuh mereka tuh bener-bener seneng anjir. Iya kayak Andrew aja. Gue jadi kayak bener-bener kayak di luar skrip. Kayak I love you guys, terus kayak Andrew pelukan, Tom Holland pelukan, itu kayak bener-bener pelukan kayak bener-bener seneng aja kayak lu ketemu fans. Iya, Andrew bilang kalau gue berharap gue pengen punya saudara gitu. Iya. Gue pengen liat actingnya Andrew lagi. Maksud gue pengen liat mereka acting, seenggaknya nggak harus jadi Spider-Man deh. Bikin film dengan 3 orang ini deh. Tapi dengan kekonyolan kayak Andrew Garfield tuh kayak menurut gue adalah artis underdog, underrated. Apa nih? Iya kayak nggak masih banyak sama Tobey Maguire deh. Tobey Maguire emang kan Tobey Maguire sama Andrew-nya kayak nggak mau main film lagi sih. Bukannya nggak terkenal tapi kayak underrated gitu loh. Underrated. Kayak film Tobey Maguire tuh yang menurut gua keren tuh yang dia jadi tentara kalau nggak salah. Dia juga ada Tobey Maguire tuh ada masalah sama ini, dia judi. Dia nggak bisa lepas dari judi. Andrew Garfield juga masalahnya underrated juga, dia nggak tapi actingnya dibuktikan masih tajam sekali sih. Makanya enak ngeliat. Gue nonton Toby itu waktu masih SD dan gue nonton Andrew waktu gue masih kuliah, SMA kuliah kayaknya deh. Kayaknya emang sengaja nggak dimudahin atau nggak dituain deh. Iya. Dan gue sayang banget sih Andrew Spider-Man 3 nggak ada, The Amazing Spider-Man 3 nggak ada gitu. Gue berharap dilanjutin lagi kemarin sih. Ada hashtag apa buat film The Amazing Spider-Man 3. Iya. Atau kayak Tobey Maguire Spider-Man 4. Spider-Man 4 ke cancel. Siapa ya kalau Spider-Man 4 itu ada? Ini sih udah kelihatan screennya. Siapa sih? Ininya kan Raimi kan sutradaranya kan. Itu tuh udah diliatin Rey Mysterio musuhnya. Rey Mysterio berarti sama kayak ada apa sih, kayak panel kayak cerita. Ini ke yang jadi Rey Mysterio tuh kalau lu ingat tuh adalah penjaga tau nggak kalau waktu pas Tobey Maguire setiap mau datang ke acaranya si MJ manggung, ada mas-mas pakai vest yang selalu itu yang jadi Rey Mysterio pokoknya situ. Profesornya Tobey Maguire itu Dr. O'Connor, tangannya sebenarnya buntung. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Iya udah di istilahnya rencanain sebenarnya Spider-Man 4, Spider-Man 3 juga kan Sinister Six kan Spider-Man 3 itu. The Amazing Spider-Man 3 itu Sinister Six. Sayang banget sih. Sony ya. Ya, kayaknya segitu aja ya. Segitu aja coy. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, udah. Segitu aja ya. Udah malam juga nih. Pagi anjir. Udah pagi. Jam-jam segini lah gue bisa bikin konten. Ya, gimana lagi? Maklum lah. Sekarang kalau mau agak malaman berisik. Diganggu. Ya enaknya jam-jam segini sepi. Orang lain tidur kita bikin konten. Yoi. Nah kayak gitulah hidupnya. Bercampingan. Yoi. Oke nih, udah nih. Udah, gue kalau gitu juga bingung. Iya sih. Ya pokoknya filmnya bagus, menarik. Bagus, 9,5 lah. Kalau belum nonton wajib nonton. Ngalahin Endgame. Ya kalau gue, karena gue kan Spider-Man juga. Apa openingnya ngalahin Endgame. Crowd control dari penontonnya, tepuk tangannya tuh melebihi Endgame. Dari semua. Epic coy kayak. Iya. Ya lu kayak soalnya lu ngeliat lagi masa ngeliat hero di masa lalu ya. Iya, ngeliat lagi pahlawan lu waktu masih SD coy. Iya, Toby gila. Ya walaupun lu gak usah ngerti kenapa mereka ada lagi, tapi ya lu mungkin seneng. Kayak wah ini magic lah ya. Anjir, Spider-Man suruh bersihin sawang anjir. Tolong mumpung lu lagi naik di atas tolong bersihin sawang anjir goblok. Ini gua aja mikir gua mungkin mau nonton lagi kalau ada. Oh iya si Sinet. Oh iya Sinet lupa ingatan ya, makanya dia nggak bisa pakai sirat. Padahal udah hampir mau jadi. Oh iya mungkin dia bakal diangkat gitu. Sorceress. Dia kan kalau Dead mukanya mirip Wong ya kan. Kabar kan dia mau jadi Hobgoblin katanya. Hah? Kan kalau di komik yang jadi Hobgoblin kan Ned. Musuh ya Hobgoblin ya? Iya, Goblin yang oranye. Oh iya. Hobgoblin. Dia udah bersumpah sama Peter sih kalau misalkan dia nggak akan ngebunuh Peter. Anjir. Kayaknya udah direncanain emang bangsat.
Bangsat gua. Bisa jadi ntar ke depan. Seandainya Spider-Man 4 ada kapan ya? Udah dibikin kok. Lagi dalam proses syuting katanya. Buset. Kayaknya Kalau gitu. nanti ada Avenger, namanya Avenger apa berarti? Avenger 4? Avenger Fantastic Four belum keluar. Buset, Fantastic Four itu sutradaranya si siapa? Sutradaranya Spider-Man yang sekarang yang megang. Ya. Nah, yang megang Doctor Strange. Sutradara si Raimi. Si Tobey Maguire. Spider-Man itu. Nah, kita lihat aja. Ini agak menarik juga karena katanya settingnya agak dark. Berani juga loh Disney. Katanya iya. Disney berani juga nih. Film MCU dark pertama lah. Disney berani juga rupanya nyeting agak dark. Mungkin kalau ada agak dark, mungkin Moon Knight atau Punisher bisa masuk. Moon Knight juga katanya bakalan jadi Blade. Blade bakalan datang di Moon Knight. Moon Knight itu bakal jadi serial TV mungkin tersadis katanya. Dan Blade udah keluar di Eternal, tapi cuma suara doang. Wow. Lo nggak nonton Eternal? Waktu pas si Black Knight, dia kan punya keturunan leluhur, ninggalin pedang kayak pedang katana samurai. Pedang Inggris lah, pedang Inggris. Oh, pedang Inggris. Pedang Inggris, tapi terkutuk gitu loh. Tiba-tiba ada suaranya. Apakah kau sudah yakin Mr. Right apa Whitefield? Bukan Whitefield, siapa namanya? Blade ya, gue lupa. Iya, emang tapi suaranya enggak yang ngebuka itu si Black Knight-nya. Cuman yang megang yang ada suara di belakang itu suaranya Blade. Apakah kau sudah ready? Apakah sudah siap? Black Knight juga bakalan muncul. Mau gimana? Soalnya di Eternal nggak sama sekali pakai kostum, hanya dia bakal jadi Black Knight gitu. Black Knight apa White Knight? Black Knight. Black Knight tuh yang pakai kuda. Oke. Di game Marvel yang MOBA. Hero unrated gua kurang tahu kecuali Punisher doang sih emang sih. Moon Knight, Black Knight. Moon Knight itu juga kesukaan gua. Sebenarnya ya gitu. Udah makin panjang anjir ya, makin panjang. Udah sampai di sini aja. Takut subuh ya kan, keburu subuh. Iya. Pagi loh ini, bukan malam. Jam 2:30. Bisa ngeliat 3. Bisa ngeliat iya. Kali bisa. Bisa kali ya. Oke. Sampai di sini aja. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk komen, subscribe ya biar gua kemarin tuh karena subscribe sama yang nonton juga mulai berkurang ya, makanya gue jadi kayak udahlah ngapain bikin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang subscribe lagi atau nonton yang banyak lagi atau komen kan gitu, ini nambah semangat juga kan. Jadi gue juga tahu mau bikin konten apa gitu. Kayaknya kalau game sama itu kayaknya nggak di channel ini, gue bedain untuk channel game sama channel yang kayak gini nih dibedain aja. Oke, sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next time. Bye bye.